Assalamualaikum. Surah An-Nas adalah surat penutup ke-114 dalam Al-Quran yang diturunkan bersamaan setelah surat Al-Falaq. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang artinya manusia. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang artinya turun di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Adanya di dalam juz 30 dengan jumlah kata sebanyak 20 dan jumlah hurufnya sebanyak 80. Surat ini dimulai dengan urutan yang indah, dari yang umum ke yang lebih khusus, seperti mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan semua orang, Raja semua orang, Tuhan semua orang. Dalam surah ini ada istilah raja yang mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebebasan mutlak dalam menangani ciptaannya. Makna surat An-Nas menyerukan setiap orang untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan pembisik, baik itu setan atau teman yang buruk yang membisikkan kejahatan di dada atau telinga orang. Surah An-Nas biasa dibaca untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan-setan jahat. Surah An-Nas adalah nama yang paling dikenal di berbagai cetakan Quran dan buku tafsir. Penamaan surat tersebut sesuai dengan pembukaannya yang menyebutkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, dan pengulangan kata An-Nas yang berarti manusia di dalam surat ini sebanyak 5 kali. Sejarah diturunkannya surah An-Nas diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Nuaimin dari Abi Ja'far Ar-Razai Ar-Rabi bin An-Nas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dalail. Pada zaman Nabi, kaum kafir Quraisy selalu berusaha untuk menyakiti Nabi, salah satunya dengan menggunakan ain, yaitu upaya menyakiti orang lain melalui pandangan mata. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang cukup parah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Nabi, sedangkan malaikat lainnya duduk di bagian kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat di sebelah kepala pun menjawab, "Disihir orang." Malaikat pada sebelah kaki bertanya kembali, "Siapa yang menyihir?" Dijawab, "Labib Ibnul Al-Sam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik," jawab malaikat lainnya. Kemudian malaikat di sebelah kaki bertanya lagi, "Di mana diletakkan sihirnya itu?" Malaikat di sebelah kepala menjawab, "Di sebuah sumur milik si fulan, pada bagian bawah batu." Maka hendaklah Muhammad pergi ke sumur tersebut, keringkanlah airnya, lalu angkat batunya.
terdapat sebuah kotak yang berada di bawahnya, dan bakarlah kotak itu. Maka pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesampai di sana mereka melihat air sumur berwarna merah kecoklatan seperti air pacar atau air inai. Mereka lalu menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya dan membakarnya. Ternyata di dalamnya ada pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya juga terdapat beberapa gigi sisir dan 11 simpul tali yang ditusuk jarum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai penangkalnya. Dan setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Bersama surat Al-Falaq, surat An-Nas adalah surat yang berpasangan. Tema utamanya, keduanya adalah sama-sama permintaan untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai keburukan. Namun, ada terletak perbedaan di antara keduanya, terutama dalam beberapa aspek. Pertama, penyebutan Allah dalam surat ini menggunakan atributnya. Atribut Tuhan, atribut Allah, yaitu Tuhannya manusia, Rajanya manusia, dan sesembahan manusia yang berhubungan langsung dengan manusia. Kedua, keburukan yang dimintai perlindungan darinya dalam surat ini khusus dari setan, sumber dari segala keburukan. Sedangkan dalam surat sebelumnya atau dalam surat Al-Falaq ada macam-macam keburukan yang disebutkan. Dan perbedaan yang ketiga, jika dalam surat sebelumnya disebutkan karakter setan yaitu kedengkian, maka dalam surat ini disebutkan metode dan teknik setan. Penyebutan semuanya bertujuan memberikan persepsi yang jelas kepada manusia tentang musuhnya agar bisa melindungi diri. Menurut Al-Qurtubi, surat An-Nas dan bersama surat Al-Falaq juga, kedua surat ini dinamai surat Al-Musaqqatain yang berarti dua kicauan, dan surat Al-Muqassisyatain yang berarti dua penyembuh yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Al-Mu'awwidzatain untuk memohon perlindungan Allah dari segala sesuatu. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an mengumumkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, "Wahai Uqbah, maukah kuberitahukan kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." Wahai Uqbah, bacalah keduanya di setiap kali engkau akan tidur dan di setiap engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat seperti itu melainkan dilindungi oleh Allah. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya jika Rasulullah merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang membacakan kepada beliau Al-Mu'awwidzatain. Lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharap berkahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Maka dapat disimpulkan bahwa membaca surat An-Nas memiliki sejumlah manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menangkal sihir. Surat An-Nas bermanfaat menangkal sihir yang menyerang seseorang. Hal ini telah terbukti dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Yang kedua adalah untuk melindungi diri.
Membaca surat An-Nas dapat menjauhkan umat Islam dari godaan yang datang dari hasutan manusia, setan, dan jin. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan surat Al-Falaq. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai. Keutamaan yang selanjutnya adalah mendapat keamanan saat tidur. Setan dan jin dapat menggoda manusia dalam keadaan tidur. Maka dari itu sebaiknya membaca surat An-Nas sebagai benteng diri saat tidur. Sekian dulu dan sampai jumpa pada pembahasan surat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.